Jika T menyatakan tinggi atap rumah, saya tandai di sini, berarti di sini T sebagai tinggi atap rumah. Ukuran berikut yang benar adalah. Nah, ini adalah option jawabannya dari A sampai dengan E. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيا يا ممجد يا إمام القبلتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan ini kita akan coba membahas soal AKM numerasi yang ada di buku Detik-Detik Asesmen Nasional AKM numerasi untuk SMA, MA, SMK atau MAK yang diterbitkan oleh PT Penerbit Intan Pariwara. Di sini saya akan membahas paket soal 1 untuk soal nomor 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita check it out. Nah, ini soalnya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). Upaya tersebut dilakukan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS atau yang populer dikenal dengan bedah rumah. Program bedah rumah dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni, yakni keselamatan bangunan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan. Pada tahun ini, Pak Budi mendapat bantuan bedah rumah untuk merenovasi atap rumah. Pak Budi menerima bantuan tahap 1 sebesar 5 juta rupiah. Bangunan rumah Pak Budi berukuran 4 meter dikali 6 meter. Bentuk dan ukuran atap rumah seperti berikut. Jadi ini bentuk atap rumahnya, overstack kiri, overstack depan, overstack kanan, overstack belakang. Kemudian di sini panjang dari depan ke belakang 6 meter. Kemudian sisi bagian depan 4 meter. Ya, karena di sini dibagi 22 meter ya. Dengan sudut 35 derajat. Jadi bisa dilihat keterangan di sini. Lebar bangunan 4 meter, panjang bangunan 6 meter. Overstack bagian bangunan yang menggantung tanpa ditopang dinding atau tiang, sama dengan 50 cm. Pak Budi akan menutup atap rumahnya dengan menggunakan bahan seng gelombang. Ukuran dan harga seng gelombang seperti pada tabel berikut. Nah, jadi ini jenis sengnya A, B, C, D, E. Kemudian tebalnya baik jenis seng A sampai dengan E itu sama. Yang beda di sini adalah ukuran panjang, sedangkan lebarnya itu sama 80 cm. Dan harga per lembar itu juga berbeda-beda. Langsung saja kita lihat pertanyaan untuk soal yang pertama. Kerangka atap rumah Pak Budi tampak seperti pada gambar ya. Jadi yang digambar ini tadi, inilah dia pada soal nomor 1. Jadi di sisi ini itu adalah tinggi atap rumah. Kemudian yang ini diketahui 2 meter. Kemudian sudutnya 35 derajat. Di soalnya, jika T menyatakan tinggi atap rumah. Saya tandai di sini, berarti di sini T sebagai tinggi atap rumah. Ukuran berikut yang benar adalah. Nah, ini adalah
option jawabannya dari A sampai dengan E. Nah, untuk menjawab ini berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Di sini tadi tinggi atap rumah itu sama dengan T. Kemudian kalau saya misalkan di sini yang 2 meter ini sebagai X. Kemudian yang sudutnya ini saya anggap sebagai alfa derajat. Maka dari sini kita bisa langsung menjawab. Di perbandingan trigonometri kita tahu bahwa ada 6 perbandingan dari sinus sampai dengan kosekan. Kalau kita lihat rumus sinus, sinus itu perbandingan dari sisi di hadapan sudut dengan sisi miring. Nah, di sini nilai sisi miringnya belum diketahui. Kalau kita pakai rumus cos, cos itu rumusnya perbandingan dari sisi di dekat sudut dengan sisi miringnya. Sisi miring juga belum diketahui. Kalau kita menggunakan tangen, maka tangen sama dengan perbandingan sisi di hadapan sudut dengan sisi di dekat sudut. Maka yang paling cocok di sini kita menggunakan rumus tangen karena sisi di dekat sudut ini sudah diketahui nilainya. Maka langsung saja kita jawab di sini. Tangen alfa derajat sama dengan, nah sisi di hadapan sudutnya di sini tadi yaitu tinggi atap T per sisi di dekat sudutnya yaitu X. Nah, sama kemudian kalau misalnya karena yang mau kita cari tinggi atap rumah, dalam hal ini adalah T, maka saya tukarkan tempat saja sama dengan tangen alfa derajat. Nah, kita tentukan T-nya, T sama dengan, karena di sini pembagian, maka X-nya pindah ruas menjadi perkalian. X dikali tangen alfa derajat. Kita substitusikan nilainya, T sama dengan, X-nya sama dengan 2. Jadi sini 2, baru tangen alfa derajatnya 35 derajat. Dari hasil yang kita peroleh ini, kita coba lihat apakah ada di option jawaban. Ada di bagian C. Oke, demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan ini. Kita akan lanjutkan di pembahasan soal-soal berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.